Dinginnya lantai ubin menyergap kulit kakiku yang sudah keriput saat aku membuka mata. Subuh masih pekat, dan desa ini belum sepenuhnya terbangun. Ritual pagiku dimulai dengan pelan, seperti gerakku yang tak lagi gesit. Rebus air, seduh teh celup yang sudah kepingin kelima, dan duduk di kursi kayu tua di beranda depan. Dari sini, aku bisa melihat rumah-rumah sederhana tetanggaku. Asap dapurnya mulai mengepul, dan mendengar celoteh anak-anak yang bersiap berangkat sekolah. Suara itulah yang selalu menjadi lagu indah bagiku, sekaligus pengingat akan masa lalu yang telah pergi. Namaku Sri Wulandari. 5 tahun yang lalu, aku resmi menyandang status sebagai pensiunan guru SD. 35 tahun mengabdikan diri mengajari anak-anak di desa ini membaca, berhitung, dan tentu saja, budi pekerti. Kini, aku hanya seorang janda tua yang hidup sendiri, ditemani kenangan dan setumpuk buku pelajaran usang. Bu Sri, bawaannya mau kemana? Ke pasar. Aku menoleh. Itu suara Ibu Siti, tetangga sebelah yang baik hati, meski kadang terlalu banyak bicara. Dia berdiri di pagar, memandangiku yang sedang mengenakan sandal jepit kusam dan tas kain yang sudah pudar warnanya. Iya, Bu. Mau cari lauk buat beberapa hari, jawabku sambil tersenyum tipis. Wah, jangan lupa beli ikan, Bu. Katanya hari ini ikan segar banyak yang murah, sambutnya dengan semangat. Aku hanya mengangguk. Mereka, tetanggaku, sudah lama memandangku dengan sebelah mata penuh belas kasihan. Kasihan Bu Sri, pensiunan guru, gajinya tak seberapa, hidup sebatang kara. Aku sering mendengar bisikan-bisikan seperti itu, sengaja atau tidak, sampai ke telingaku. Mereka melihat rumahku yang sederhana, atap genting yang beberapa kali bocor ketika hujan deras, dan motor tua yang nyaris menjadi besi tua. Mereka tak tahu bahwa kemiskinan adalah pilihan, sebuah samaran yang kupelihara dengan sengaja. Pandangan mereka yang penuh belas kasihan itu terkadang membuatku tersenyum dalam hati. Mereka tidak tahu tentang almarhum suamiku, Gunawan. Seorang pria yang sangat pekerja keras dan visioner. Selagi mereka sibuk membangun rumah mewah dan membeli mobil baru, Gunawan diam-diam menginvestasikan uangnya dalam bentuk lain. Uang bisa habis, Wulan, tapi aset nyata akan tetap ada untuk anak cucu kita nanti, begitu katanya selalu. Aku, yang lebih sibuk dengan duniamu mengajar, mempercayainya sepenuhnya. Rahasia itu kami bawa bertahun-tahun, bahkan setelah ia pergi untuk selamanya 10 tahun yang lalu. Perjalanan ke pasar dengan motor tuaku yang sering batuk-batuk semakin mengukuhkan image Bu Guru Sri yang miskin. Beberapa orang tua muridku yang dulu menyapaku dengan hangat, beberapa lainnya hanya melirik kasihan. Aku menerima semuanya dengan lapang dada. Hidup ini bukan tentang apa yang orang lain pikirkan. Sampai di rumah, kudapati Andin, putri sematawayangku, sudah menungguku di teras. Wajahnya yang cantik selalu bisa mencairkan kesepianku. "Mah, kenapa lama sekali? Aku dari tadi nungguin," katanya sambil berdiri dan membantu membawa belanjaanku. "Andin, kamu kan bilang mau datang sore? Ada apa?" tanyaku khawatir. Andin, yang bekerja sebagai perawat di kota sebelah, biasanya hanya datang di akhir pekan. "Ganti shift, Mah. Besok libur. Aku pengen nemenin ibu beberapa hari," jawabnya sambil mencium pipiku. Matanya yang tajam langsung menyapu ruang tamuku yang sederhana. "Ibu, lemari ini kayaknya makin miring aja. Aku khawatir suatu saat rubuh. Kebetulan aku bawa palu dan obeng. Biar aku perbaiki sekalian bersih-bersih sudut-sudut yang jarang terjamah ini." Sebelum kuberi jawaban, Andin sudah mengambil tas perkakasnya. Dia memang anak yang praktis dan tidak suka menunda. Aku hanya bisa menghela napas dan duduk, memperhatikannya membongkar lemari kayu tua peninggalan orang tuaku itu. Kerjanya cepat dan teliti. Setelah memperbaiki lemari, matanya tertuju pada sebuah lukisan cat air sederhana yang tergantung di dinding dekat lemari. Lukisan pemandangan sawah yang kubuat sendiri puluhan tahun lalu. Lukisan ini kenapa agak cekung? Ya, Mah? Kayaknya ada yang tidak beres di tembok di belakangnya. Gumam Andin penasaran. Hatiku berdebar-debar. "Ah, sudahlah, Din. Mungkin karena usia bangunan. Biarkan saja." Tapi Andin sudah penasaran. Dengan hati-hati, ia menurunkan lukisan itu. Dia mengetuk-ngetuk dinding di belakangnya. Suaranya berbeda, lebih kopong. "Mah, ini bagian temboknya bunyinya aneh," katanya sambil memeriksa lebih dekat. Jari-jarinya yang lentik meraba sekeliling bingkai dinding, sampai ia menemukan sebuah celah kecil yang nyaris tak terlihat. "Apa ini?"
Dengan ujung obeng, ia mencongkel perlahan. Aku hanya bisa terdiam, jantung berdebar kencang. Aku tahu apa yang akan dia temukan. Rahasia yang kusimpan selama 10 tahun, sejak Gunawan meninggal dan berpesan, "Jangan buka, kecuali dalam keadaan yang sangat darurat, atau sampai Andin sudah cukup dewasa dan stabil untuk memahami semuanya." Dengan sebuah klik, sebuah panel kecil dari dinding terbuka, menyibak sebuah lubang persegi yang sengaja dibuat di antara bata. Dari sanalah, Andin mengeluarkan sebuah kotak besi berwarna abu-abu, kusam, dan berdebu. Sebuah brankas kecil yang kokoh. "Apa-apa ini, MAH?" tanya Andin, matanya membelalak. Suaranya bergetar antara takjub dan bingung. Aku menarik napas dalam-dalam. "Itu, brankas ayahmu." "Brankas? Kenapa disembunyikan di sini? Kuncinya di mana?" Aku mengangguk pelan, lalu berjalan ke kamarku. Dari dalam laci kecil di samping tempat tidur, ku keluarkan sebuah kunci kecil yang sudah berkarat tapi masih kokoh. Kunci yang selama ini kusimpan, terlindungi oleh selimut kenangan. "Ambillah," kataku, menyerahkan kunci itu ke Andin yang masih terduduk lemas di lantai, memandangi brankas misterius itu. Dengan tangan gemetar, Andin memasukkan kunci itu. Sesuai dengan putaran, dan dengan bunyi klik yang mantap, pintu brankas itu terbuka. Kami berdua hampir tidak percaya dengan apa yang kami lihat. Di dalam brankas yang tidak terlalu besar itu, tersusun rapi beberapa batang logam kuning yang berkilauan bahkan dalam cahaya remang-remang ruang tamuku. Emas batangan. Ada sekitar 10 batang, masing-masing terbungkus dalam plastik bening dengan cap yang jelas. Namun, yang membuatku hampir pingsan adalah setumpuk dokumen di sampingnya. Andin dengan hati-hati mengambil dokumen itu. Matanya semakin membelalak saat membaca isinya. "MAH ini sertifikat tanah," bisiknya, hampir tidak bersuara. "Sertifikat hak milik atas nama Gunawan dan Sri Wulandari." Dia membalik-balik halaman. "Lokasinya di Jalan Merdeka, pusat kota. Itu lokasi strategis. MAH. Dan ini surat-surat saham." Aku sendiri terpana. Aku tahu Gunawan menyimpan emas, tapi aku tidak tahu tentang sertifikat tanah dan saham-saham ini. Rupanya, selama ini, tanpa kusadari, aku bukanlah seorang janda pensiunan guru yang miskin. Aku adalah seorang wanita yang ditinggalkan dengan harta yang cukup untuk menghidupi beberapa generasi. Air mata menetes di pipiku. Bukan karena senang memiliki harta, tetapi karena teringat pada sosok Gunawan yang begitu bijak dan sayang pada keluarga. Dia bekerja keras dan berinvestasi diam-diam, memastikan kami, istri dan anaknya, tidak akan pernah kekurangan. Andin memandangiku, matanya juga berkaca-kaca. Selama ini orang-orang menganggap ibu miskin. Mereka memandang ibu dengan sebelah mata. Ibu ternyata. "Kita tidak miskin, nak," kataku, suaraku parau. "Ayahmu yang membuat kita kaya. Tapi kekayaan yang sesungguhnya bukanlah ini." Tanganku menunjuk emas dan sertifikat itu. "Kekayaan yang sesungguhnya adalah pendidikan yang telah ibu berikan kepada anak-anak di desa ini, dan kebijaksanaan yang ayahmu tinggalkan untuk kita. Harta ini hanya alat." Kami berdua duduk di lantai, memandangi harta karun yang tak terduga itu. Dunia yang selama ini kupahami, citra diriku sebagai seorang wanita tua yang sederhana dan patut dikasihani, seketika berubah. Tembok yang selama ini bukan hanya menyembunyikan brankas, tetapi juga sebuah kebenaran yang akan mengubah hidup kami selamanya. Dan aku tahu, hidupku yang tenang sebagai Bu Guru Sri yang miskin, mungkin akan segera berakhir. Sunyi. Hanya detak jam dinding tua yang terdengar, menandai berlalunya waktu yang seolah ikut membeku. Kami, ibu dan anak, masih terduduk di lantai, dikelilingi oleh dinginnya ubin dan hangatnya kejutan yang tak terperi. Kilau emas batangan itu memantulkan cahaya lampu neon redup, menari-nari di retina mata, seakan mengejek segala kesederhanaan yang selama ini kujalani. Andin adalah yang pertama memecahkan kesunyian. Suaranya lirih, penuh dengan rasa tak percaya yang masih membeku. "MAH ini nyata." Jarinya yang gemetar menyentuh satu batang emas, seolah memastikan bahwa itu bukan ilusi. Berapa nilai semua ini?" Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan gejolak di dada. Ibu juga tidak tahu persis. Nak, ayah yang mengatur semuanya. Dulu dia hanya bilang, "Ini untuk masa depan Andin dan untuk jaminan hari tuamu, Wulan."
Ibu tidak pernah membukanya, menuruti wasiatnya. Tapi kenapa? Kenapa ibu membiarkan semua orang menganggap ibu miskin? Kenapa ibu tidak menggunakan sedikit saja dari ini untuk memperbaiki rumah, atau membeli motor yang lebih baik? Ada nada kepedihan dalam suara Andin. Dia mungkin membayangkan betapa seringnya aku menjadi bahan gunjingan, objek belas kasihan yang tidak kuperlukan. Karena janji, Din. Mataku menerawang, membawa pulang kenangan. Ayahmu bilang, harta ini adalah cadangan terakhir. Untuk digunakan hanya jika ada kebutuhan yang sangat mendesak, atau ketika kamu sudah dewasa dan matang, agar tidak digunakan dengan sembrono. Dan aku berhenti sejenak, memilih kata-kata. Dan ibu merasa tidak kekurangan. Gaji pensiun ibu cukup untuk hidup sederhana. Memperbaiki rumah atau mengganti motor hanya akan memicu pertanyaan yang tak perlu. Ibu lebih tenang seperti ini. Andin menghela napas panjang. Dia memahami, tapi mungkin tidak sepenuhnya setuju. Perhatiannya kemudian beralih ke tumpukan dokumen yang masih dipegangnya erat-erat. Sertifikat tanah di Jalan Merdeka. Itu lokasi paling premium di pusat kota, MAH. Saat ini harganya pasti sudah naik berlipat-lipat. Dia membuka halaman demi halaman. Dan ini surat saham di beberapa perusahaan. Ayah benar-benar memilih investasi yang cerdas. Dia terdiam sejenak, mataku tetap tertuju padanya, mencoba membaca setiap perubahan ekspresi di wajahnya yang masih dipenuhi keheranan. Ada surat, bisik Andin tiba-tiba, menarik selembar kertas kuning yang terselip di antara sertifikat. Kertas itu dilipat rapi, ditulis dengan tinta yang sedikit memudar, namun masih terbaca jelas. Tulisan tangan almarhum suamiku. Dengan hati-hati, Andin membukanya. Suaranya bergetar saat dia mulai membacanya dengan suara lirih, seolah takut mengusik pesan dari masa lalu. Untuk istriku, Wulan, dan anakku, Andin, yang tercinta. Jika kalian membaca surat ini, berarti saatnya telah tiba. Maafkan ayah karena menyimpan rahasia besar ini. Bukan maksudku tidak percaya, tapi aku ingin melindungi kalian dari pandangan dan niat jahat yang mungkin timbul karena harta. Wulan, sayang, terima kasih telah menjadi pendamping yang sabar dan mengerti. Kamu selalu bilang tidak butuh harta berlimpah, yang penting kita bahagia. Tapi izinkan aku melakukan ini untukmu dan Andin. Emas dan tanah ini adalah hasil jerih payahku selama bekerja, kukumpulkan sedikit demi sedikit. Gunakanlah dengan bijak. Jangan terburu-buru menjualnya. Tanah di Jalan Merdeka, tahanlah. Nilainya akan terus naik. Andin, nak, ayah titip ibumu padamu. Jadilah anak yang kuat dan berbakti. Harta ini adalah alat, bukan tujuan. Jangan biarkan uang mengubah jati dirimu. Pendidikan dan karakter yang baik tetaplah yang utama, seperti yang selalu ibu ajarkan kepadamu. Aku mencintai kalian berdua lebih dari apapun. Jaga diri kalian baik-baik. Dengan cinta. Gunawan. Tidak ada yang bisa menahan air mata setelah surat itu selesai dibacakan. Andin menangis terisak, memeluk erat surat itu. Aku merangkulnya, membiarkan bahuku basah oleh air matanya. Surat singkat itu bagai mengembalikan kehadiran Gunawan ke dalam ruangan ini. Nasihatnya, cintanya, dan visinya yang jauh ke depan. Selama ini, kita tidak sendirian. Ya, MAH, lolos Andin di sela-sela isakannya. Ayah masih menjaga kita. Aku hanya mengangguk, tak sanggup berkata-kata. Betapa bodohnya aku merasa. Aku begitu fokus memenuhi wasiatnya untuk menyembunyikan harta, sampai-sampai aku lupa akan pesan cinta yang tersimpan di baliknya. Aku hidup dalam topeng kemiskinan dengan begitu sempurna, hingga hampir melupakan kekuatan yang sebenarnya kumiliki. Beberapa saat kami hanya terdiam dalam pelukan, membiarkan kelegaan dan kesedihan yang tertunda itu mengalir bebas. Lama-kelamaan, Andin menarik diri, menyeka air matanya. Ada perubahan di matanya. Keheranan dan kesedihan mulai berganti dengan sebuah tekad, sebuah pemikiran yang lebih praktis. Jadi, apa yang akan kita lakukan sekarang, MAH? Tanyanya, suaranya sudah lebih stabil. Kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Kita harus merencanakan sesuatu. Aku menghela napas. Pertanyaan itulah yang kutakuti. Membuka brankas ini seperti membuka kotak Pandora. Kedamaian hidupku yang sederhana terancam. Apa yang ibu khawatirkan justru akan terjadi, Din. Begitu orang tahu, hidup kita tidak akan tenang lagi. Yang datang bukan hanya saudara yang sudah puluhan tahun tidak bertegur sapa,
tapi juga orang-orang yang mungkin memanfaatkan kita. Tapi ibu tidak bisa terus hidup dalam penyamaran ini. Ibu berhak hidup lebih nyaman. Lihat atap ini, setiap hujan deras ibu harus menaruh ember-ember untuk menampung air bocor. Motor ibu sudah hampir tidak bisa dipakai. Ibu sudah berkorban cukup lama. Andin memegangi tanganku erat. Kita tidak perlu pamer kekayaan, MAH. Tapi kita bisa memperbaiki hidup kita dengan cara yang wajar. Kita bisa mulai dari hal kecil. Dia berdiri dan mulai berjalan mondar-mandir. Pikirannya bekerja cepat. Pertama, kita harus memastikan keamanan harta ini. Menyimpannya di balik tembok sudah tidak aman lagi sekarang. Kita butuh brankas yang lebih baik, atau mungkin safe deposit box di bank. Kedua, lanjutnya, kita perlu berkonsultasi dengan profesional. Notaris untuk memastikan semua dokumen ini sah dan atas nama ibu dan ayah. Mungkin juga konsultan keuangan untuk memahami nilai sebenarnya dari saham-saham ini dan opsi yang kita miliki. Aku mendengarkan, terkesima dengan kematangan putriku. Dia bukan lagi gadis kecil yang manja. Dia adalah seorang wanita dewasa yang mampu berpikir jernih dalam situasi yang mengejutkan. Dan yang ketiga, Andin berhenti berjalan, menatapku penuh arti. Kita perlu bercerita kepada keluarga terdekat, kepada Om Rudi, adik ibu. Selama ini dialah yang paling sering membantu ibu. Dia berhak tahu, agar tidak ada kesalahpahaman nantinya. Rudi, adik laki-lakiku. Dia memang selalu ada untukku. Seorang tukang bangunan yang jujur dan pekerja keras. Dialah yang memperbaiki atapku yang bocor tanpa pernah meminta bayaran. Pikiranku melayang padanya. Bagaimana reaksinya nanti? Apakah dia akan marah karena kututupi rahasia ini selama bertahun-tahun? Kamu benar, Din. Akhirnya aku mengaku. Tapi, ibu takut. Ibu takut segalanya akan berubah. Semuanya sudah berubah, MAH. Sejak kita membuka brankas ini, kata Andin dengan lembut. Sekarang, tergantung kita bagaimana mengelola perubahan itu. Kita bisa membiarkannya menguasai kita, atau kita yang menguasainya. Dia kembali duduk di sampingku, memegang kedua tanganku. Kita akan melalui ini bersama-sama, MAH. Seperti selalu. Aku memandangi wajahnya, wajah yang memancarkan kekuatan dan kepastian yang saat ini sangat kuperlukan. Dalam hati, aku berterima kasih pada Gunawan. Bukan karena emasnya, tapi karena telah memberikanku seorang anak yang begitu tangguh. Baiklah, kataku, suaraku lebih mantap. Tapi kita lakukan perlahan. Langkah demi langkah. Dan rahasia dulu, ya. Jangan sampai ada yang tahu sebelum kita siap. Andin mengangguk. Sebuah senyum kecil akhirnya muncul di bibirnya. Setuju. Langkah pertama. Besok kita pergi ke bank di kota untuk menyewa safe deposit box. Setelah itu, kita jenguk Om Rudi. Aku yakin dia akan memahami. Malam itu, setelah Andin tertidur di kamarnya, aku duduk sendiri di beranda. Bintang-bintang bertaburan di langit, sama seperti malam-malam sebelumnya. Tapi segalanya terasa berbeda. Aku masih seorang pensiunan guru, tapi beban, kemiskinan, yang kupikul selama ini terasa menguap. Digantikan oleh sebuah tanggung jawab baru, sebuah rahasia besar yang harus kukelola dengan bijak. Kilau emas di dalam brankas mungkin terang, tapi jalan di depan terasa gelap dan belum terpetakan. Dan aku, Sri Wulandari, harus menemukan keberanian untuk melangkah maju, bukan lagi sebagai wanita tua yang miskin dan patut dikasihani, tetapi sebagai seorang pewaris yang harus belajar berdiri tegak di atas peninggalan cinta suaminya.